Akhir pekan membeli tomat, singgah sebentar beli sepatu. Rekan-rekan berpikir kritis dan Dewan Juri yang terhormat, saya dari tim afirmatif mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Dewan Juri yang terhormat, tim penyelenggara yang saya hormati, moderator selaku pemimpin jalannya debat, sang penghitung waktu, dan tak lupa pula rekan berpikir kritis kita, yaitu teman-teman peserta Lomba Debat Bahasa Indonesia tahun 2020 yang saya banggakan. Sebelum memulai perdebatan kita pada pagi hari yang cerah ini, perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Salsabila selaku pembicara pertama dari tim afirmatif. Saya merupakan delegasi dari SMA Negeri 3 Kota Prabu Mulih, Provinsi Sumatera Selatan. Di sini, saya bertugas untuk memberikan definisi, menyampaikan limitasi atau parameter, dan menyampaikan latar belakang mengapa kami sangat mendukung mosi kita pada pagi hari yang cerah ini, dan menyampaikan argumen yang disertai dengan bukti, fakta, dan data yang valid. Langsung saja mosi kita pada pagi hari ini, yaitu di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tingkat integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Maka variabel definisi yang perlu kita ketahui yang pertama adalah indeks integritas sekolah. Indeks integritas sekolah merupakan pengukuran kinerja institusi sekolah dalam melaksanakan proses pembelajaran yang berbasis kejujuran. Dan yang kedua adalah indeks kejujuran siswa, di mana indeks kejujuran siswa merupakan pengukuran kejujuran siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran. Maka limitasi untuk mosi kita pada pagi hari ini yaitu negara Indonesia, dan yang kedua, Dewan Juri yang terhormat dan hadirin sekalian, sama-sama kita ketahui bahwa negara Indonesia menetapkan 3 jalur untuk masuk ke perguruan tinggi. Yang pertama, jalur SNMPTN. Yang kedua, jalur SBMPTN. Dan yang ketiga, jalur mandiri. Maka untuk mosi kita pada pagi hari yang cerah ini, saya menetapkan hanya kebijakan ini diiringi dengan SNMPTN dan tidak berlaku di SBMPTN dan jalur mandiri. Karena SNMPTN merupakan kebijakan yang diberikan kepercayaan terhadap sekolah untuk memilah siswanya, di mana di sini sekolah mengetahui potensi siswa dan kejujuran siswa yang pantas untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dengan jalur ini. Latar belakang mengapa kami sangat mendukung mosi kita pada pagi hari yang cerah ini, karena Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui, saat ini negara Indonesia telah menginjak usia ke-75 tahun kemerdekaannya. Jika diibaratkan seorang manusia, usia ini tentunya usia yang lebih dari mapan, usia yang lebih dari dewasa, di mana seharusnya seorang manusia sudah mampu mengendalikan dirinya sendiri, sudah mampu mengambil kedaulatan atas dirinya sendiri, di mana juga dengan sebuah bangsa, di mana sebuah bangsa yang telah menginjak usia yang lebih dari mapan, yang lebih dari dewasa, seharusnya telah mampu membentuk kebijakan yang sesuai dengan bangsanya, yang sesuai dengan dirinya, sudah mampu mengendalikan keadilan terhadap dirinya, sudah mampu mencegah tindakan-tindakan yang tidak adil terhadap dirinya. Namun sangat disayangkan, dengan usia yang telah mapan ini, bangsa Indonesia belum merdeka sepenuhnya. Memang bangsa Indonesia telah merdeka dalam bidang politik, namun bangsa Indonesia belum merdeka dalam sikap koruptif, di mana seperti yang kita ketahui, data indeks korupsi di Indonesia terus naik signifikan setiap tahunnya dan mengalami penurunan hanya dengan persentase yang kecil. Hal tersebut sangat disayangkan, mengingat telah banyak kebijakan-kebijakan yang dibentuk untuk menanggulangi permasalahan ini, seperti pembentukan Komisi Pemberantas Korupsi dan penetapan hukuman-hukuman untuk mengurangi kasus ini, mulai dari hukuman denda, penjara, hingga hukuman mati.
Namun Dewan Juri yang terhormat, dengan hukuman yang terberat pun, seperti hukuman mati yang diterapkan oleh negara Cina, tetap saja negara Cina tetap tidak bisa mengurangi tingkat korupsi di negaranya. Maka dapat berarti di sini hukuman saja itu tidak bagus untuk menetapkan pemberantasan korupsi, melainkan harus diiringi dengan pencegahan sejak dini. Maka hal inilah yang melatar belakangi kami sangat mendukung mosi kita pada pagi hari yang cerah ini. Maka dari itu, selamat datang di argumen kami. Dewan Juri yang terhormat, sama-sama kita ketahui bahwa generasi muda merupakan tulang punggung suatu bangsa, yang mana di bahunya terdapat harapan-harapan, terdapat perubahan-perubahan untuk bangsa yang lebih baik ke depannya. Hal ini juga sesuai dengan sejarah dari sebelum penjajahan hingga reformasi. Pemuda tetap saja memiliki peran sebagai agen perubahan. Maka dari itu, diperlukan pemuda-pemuda yang baik, pemuda-pemuda yang memiliki integritas untuk dapat membangun bangsa yang lebih baik ke depannya. Maka dari itu di sini diperlukan tindak anti koruptif dalam diri pemuda yang diawali dengan pendidikan anti koruptif, di mana pendidikan ini sesuai dengan indeks kejujuran sekolah dan indeks integritas siswa, di mana kebijakan ini mendorong siswanya untuk memiliki kepribadian yang anti koruptif. Dalam kaitannya dengan pencegahan korupsi, pembentukan karakter anti koruptif haruslah menjadi dasar utama pendidikan anti korupsi. Sebagaimana diketahui, kasus korupsi yang ada merupakan buah dari sikap curang dan tidak jujur. Maka seharusnya di sini kita tanamkan kepada para pemuda kita untuk menjauhi sikap anti koruptif. Sebagaimana hal ini juga sesuai dengan negara Finlandia. Seharusnya kita mencontoh negara Finlandia yang merupakan negara pertama pada tahun 2019 dengan tingkat anti korupsi yang rendah, di mana negara Finlandia memperbaiki sistem pendidikannya terlebih dahulu, menanamkan nilai-nilai kejujuran terhadap siswanya, dan bukan hanya mementingkan prestasi akademik. Apalah arti ijazah bertumpuk jika kejujuran tidak ikut dipupuk? Maka saya tegaskan sekali lagi, saya dari tim pemerintah sangat mendukung mosi kita pada pagi hari yang cerah ini, yaitu di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi masuk perguruan tinggi hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.